Om Swastiastu, mari kita baca sejenak untuk mengisi pikiran bawah sadar kita dengan pemahaman. Pengunduran diri dari keduniawian dan pengabdian tanpa pamrih memberi hasil yang sama. Kedamaian batin tidak berarti tanpa kegiatan, hanya hidup malas dan duduk-duduk saja. Engkau tidak boleh melewatkan waktumu hanya untuk makan dan tidur sambil berkata dalam hati bahwa Tuhan akan menolong bila kau butuhkan. Engkau harus bangkit dan bekerja. Tuhan menolong mereka yang menolong dirinya sendiri, dan Beliau tidak akan menolong lainnya yang hanya berpangku tangan. Ambillah pelajaran dari riwayat hidup Prahlada, bahwa kasihmu harus kau arahkan hanya kepada Tuhan. Pelajarilah pula cara pelaksanaannya. Lakukan pekerjaan yang merupakan kewajiban hidupmu dengan sungguh-sungguh dan sebaik-baiknya. Tinggalkan segala sesuatu yang bukan merupakan pelayanan kepada Tuhan. Ikutilah jejak Prahlada. Dengan rahmat Tuhan, engkau akan memperoleh kegembiraan, kedamaian, getaran hati dalam penghayatan kesempurnaan, dan kebahagiaan kehidupan abadi. Engkau harus bekerja agar waktu tidak berlalu secara lambat menjadi beban. Bekerja merupakan misi manusia. Tanpa melakukan hal ini, manusia akan tersesat dalam kegelapan, kekaburan batin, dan dilanda oleh tamas. Kekaburan batin akan melipat gandakan keraguannya. Ini harus dipenggal dengan pedang jenana. Sekali peristiwa ketika topik mistik semacam itu diajarkan kepada Arjuna, ia merasa bingung dan bertanya kepada Krishna. Suatu kali suami berkata bahwa kita harus meninggalkan segala karma. Pada kesempatan lain suami berkata bahwa kita harus melakukan karma yoga. Mohon beritahukan kepada saya manakah yang terbaik di antara kedua jalan tersebut. Krishna menjawabnya sebagai berikut. Sannyasa dan karma yoga, keduanya akan membawamu ke tujuan yang sama, yaitu kebebasan, oh Arjuna. Tetapi ketahuilah hal ini, bekerja memberikan lebih banyak kegembiraan daripada tidak bekerja. Sannyasa, hidup kerahiban, dan kerja tidaklah bertentangan. Kedua hal itu saling tergantung dan saling melengkapi. Bila manusia berhenti bekerja, ia akan merosot. Ia tidak akan maju tanpa latihan yang diperoleh dari kegiatan pekerjaannya. Sannyasi sejati adalah orang yang tidak menginginkan apapun atau membenci siapapun. Kata sannyasa dapat digunakan untuk pekerjaan yang dilakukan tanpa mengindahkan keberhasilan atau kegagalan.
untung rugi, kehormatan atau keaiban untuk suatu kegiatan yang dilakukan sebagai persembahan kepada Tuhan. Sekadar bekerja seperti yang dinyatakan oleh orang-orang yang mengenakan jubah oranye dan mencukur gundul rambutnya sama sekali tidak dapat disebut sanyasa. Hanya orang yang tidak terpengaruh oleh keadaan-keadaan yang bertentangan seperti suka duka, baik buruk, layak disebut sanyasi. Karena itu, daripada berhenti bekerja, lebih baik bekerja tanpa mengharapkan hasil atau pahalanya. Ini akan memberimu kegembiraan yang lebih besar. Itulah jalan kerohanian yang terbaik. Karena itu kedua jalan ini, sanyasa pengunduran diri dari keduniawian dan karma yoga, melakukan pengabdian tanpa pamrih dan tanpa ego, memberikan hasil yang sama. Dalam karma yoga maupun dalam pengunduran diri, engkau akan memperoleh kebahagiaan jiwa. Sanyasa tanpa diiringi oleh karma yoga akan membawa kesedihan. Karena bagaimana manusia dapat melepaskan diri dari karma? Betapapun besarnya keinginan untuk menghindari karma, bukankah engkau masih perlu melakukan meditasi, japa, dan merenungkan Tuhan? Kegiatan itu pun merupakan karma. Bila ini dihentikan, tidak ada lagi kegembiraan dalam hidup manusia. Setiap orang harus melakukan sejumlah karma, apapun juga bentuk pekerjaannya. Orang yang melakukan karma yoga, kegiatan tanpa pamrih, tanpa merasa dirinya sebagai pelaku atau tanpa ego, dan di samping itu juga mengikuti disiplin diam, akan dapat mencapai kesadaran diri sejati dalam waktu yang singkat. Karma tidak akan melekat pada orang semacam itu. Mereka menganggap karma itu seperti bernapas, wajar dan otomatis. Sebagaimana hidup tidak mungkin berlangsung tanpa karma bernapas, demikian pula bagi peminat kehidupan rohani. Tidak mungkin ada kemajuan tanpa melakukan pengabdian tanpa pamrih. Engkau hanya akan melakukan asanti, tiadanya kedamaian bila engkau menginginkan hasil kegiatanmu. Jika engkau memperoleh kegembiraan dari kegiatan pelayanan atau pengabdianmu tanpa memikirkan hasilnya sama sekali, maka engkau akan memperoleh prasanti, kedamaian yang tiada terbatas. Tidak seorang pun memikirkan hasil dan manfaat karma bernapas, bukan? Demikian pula seharusnya dengan segala karma lainnya. Janganlah engkau mencemaskan hasilnya. Itu akan memberimu kedamaian sejati. Om Santi Santi Santi. Semoga semua berbahagia.